jelas kita absen ya. Baik. Arif Nandan B, Dedi Ramli, Fitra Maulana, Gebrina Nurhazani, Klaratul Amelia, Taki, Zaki Fazila, yang sakit satu orang yaitu Zahratul Amelia, yang lain semua hadir. Ya, jelas ya. Baik. Nah, sekarang kemudian ini coba meja dan kursi ini ditaruh di belakang. Ya. Selanjutnya coba siapa dulu diletakkan di belakang. Coba nak, coba ambil sebentar ditaruh di belakang. Biar ruangan kita bersih. Ya, ini. Ya, coba dulu. Kemudian selanjutnya sudah siap belajar? Sudah? Siap. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, sedikit Bapak ingin mereview tentang materi kemarin berkaitan dengan masalah iman ataupun syu'abul iman. Berarti yang dikatakan iman secara bahasa jelas sekali bahwa yang dinamakan iman secara bahasa adalah keyakinan atau kejujuran. Sedangkan pengertian iman secara istilah atau secara terminologi adalah iqrar bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Tahu maknanya? Masih ingat? Iqrar bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Mengucapkan dengan lisan, wa tasdiqu bil qalbi, dan membenarkan dengan hati. Selanjutnya wal amalu bil arkan. Kemudian iman terbagi kepada tiga macam. Ada yang berbentuk iman secara lisan. Masih ingat apa contohnya? Masih ingat? Contoh iman secara lisan yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian iman secara hati, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat ucap Allah, bagus sekali ya. Kemudian yang nomor tiga, iman secara perbuatan, berkaitan dengan perbuatan. Contohnya apa? Melakukan sholat, berpuasa, jelas ya. Kemudian untuk materi hari ini, coba nak perhatikan baik-baik. Untuk materi hari ini berkaitan dengan manfaat syu'abul iman. Yang kedua yaitu tentang hikmah syu'abul iman. Jelas ya? Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah belajar itu ada 2 poin. Setelah belajar, siswa mampu menjelaskan manfaat syu'abul iman. Yang kedua, siswa mampu menganalisis hikmah dan manfaat syu'abul iman. Jelas ya? Jelas. Kira-kira pernah dengar apa manfaat? Setahu kalian, apa manfaat dan hikmah syu'abul iman? Pernah dengar? Pernah ya? Kalau pernah coba dibaca. Coba dibaca. Siapa yang bisa kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam menguraikan ini? Coba Fitri, suaranya yang besar biar teman kalian terdengar. Manfaat syu'abul iman. 1. Mendorong umat Islam untuk mempelajari dan memahaminya. 2. Mendorong umat Islam untuk mengerti cabang-cabang iman. 3. Mendorong umat Islam untuk mengamalkan cabang-cabang iman. Ini jelas ya tentang manfaat syu'abul iman. Ada lebih jelas begini. Kita akan membuka satu video berkaitan dengan manfaat dan hikmah syu'abul iman. Sekarang coba kita tengok depan. Ya? Baik. Pembahasan yang kelima yaitu hikmah dan manfaat syu'abul iman.
Di antara hikmah dan manfaat syu'abul iman yaitu 1. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Orang yang beriman hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak memberikan pertolongan, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalanginya. Begitupun sebaliknya, jika Allah berkehendak menimpakan bencana, maka tidak ada kekuatan apapun yang sanggup menahan bencana tersebut. Iman mampu menghilangkan perilaku syirik, percaya terhadap kesaktian benda-benda keramat, tahayul, khurafat, dan lain sebagainya. 2. Iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Orang yang beriman meyakini sepenuhnya bahwa kematian adalah hak prerogatif Allah, sehingga berani mengatakan kebenaran meskipun terasa pahit, bahkan beresiko menghadapi kematian sekalipun. 3. Iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Orang yang beriman akan cenderung bersikap tenang atau sakinah dan tentram mutmainnah dalam menghadapi masalah. Kedekatan dan tawakalnya kepada Allah akan menumbuhkan sikap penyerahan diri kepada Allah dan senantiasa sabar dalam kondisi seberat apapun. 4. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kehidupan yang baik bagi seorang mukmin yaitu kehidupan yang senantiasa berisi hal-hal yang baik. Iman menuntun seseorang untuk menyeleksi perbuatan baik yang patut dilakukan dan perbuatan buruk yang harus dihindari. 5. Iman menumbuhkan sikap ikhlas. Keyakinan terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala akan mempengaruhi seseorang untuk senantiasa melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan. 6. Iman mendatangkan keberuntungan. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya karena selalu berjalan di arah yang benar, dan orang beriman selalu mengikuti petunjuk dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. 7. Iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Orang yang beriman akan memiliki sistem keamanan diri ketika ia dihadapkan pada godaan maksiat, godaan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, kesulitan mengendalikan emosi, dan lain sebagainya. Sehingga dengan sistem keamanan dan pengendalian diri yang baik akan mencegah datangnya penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Baik, cukup sekian pembahasan materi PAI tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Kemudian tadi sesudah video yang kita buka tadi berkaitan dengan manfaat dan hikmah syu'abul iman, kira-kira sudah jelas? Jelas sekali tentang makna syu'abul iman berkaitan dengan manfaat dan hikmahnya. Kemudian, sekarang kebetulan kita akan membuat 3 kelompok. Kebetulan ini sudah ada 3. Nah, untuk kelompok yang pertama, coba kerjakan tugas berkaitan dengan manfaat syu'abul iman, sedangkan kelompok 2 tentang hikmah syu'abul iman. Yang ketiga, macam-macam tugas syu'abul iman. Jelas ya? Kemudian setelah ini nanti ketua kelompok akan memaparkan materinya ke depan kelas masing-masing, baik itu kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 3. Kemudian setelah mereka memaparkan materinya, tolong di antara kelompok 1, kelompok 2 memberi tanggapan. Jelas ya? Jelas. Anak-anak, dalam proses diskusi kalian ini kira-kira ada hambatan, ada kesulitan dalam menyelesaikannya? Ya, jelas ya? Jelas. Kelompok ini sudah selesai? Sampai di mana? Sudah sampai di mana? Nomor 1. Ini sudah selesai? Sudah hampir selesai. Ya. Baik. Ini sudah selesai belum? Ya. Kemudian anak sekalian, sesudah kalian tadi berdiskusi tentang materi masalah manfaat syu'abul iman, kemudian hikmah syu'abul iman, nah sekarang Bapak sarankan untuk kelompok 1 supaya memaparkan materi tadi ke depan kelas. Coba. Selanjutnya untuk kelompok 2 sampai kelompok
menanggapi tentang materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1 ini. Jelas ya? Jelas nak? Nah, sekarang coba ke depan. Yang lain coba disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Tarana dan saya Indonesia. Kami dari Jempol Letu ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang manfaat suatu iman. Manfaat suatu iman. 1. Mendorong umat Islam untuk mempelajari dan memahaminya. 2. Mendorong umat Islam untuk mengerti cabang-cabang iman. 3. Mendorong umat Islam untuk mengamalkan cabang-cabang iman. 4. Mendorong umat Islam untuk menyempurnakan keimanan. 5. Meyakini bahwa amal merupakan bagian dari hakikat iman. 6. Meyakini bahwa iman itu bertingkat-tingkat. 7. Meyakini bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. 8. Meyakini tentang pentingnya tauhid sebagai asas tegaknya agama dan kalimat la ilaha illallah. 9. Meyakini bahwa tauhid lebih didahulukan daripada perkara-perkara yang lain karena tauhid bagaikan akar dari pohon dan fondasi bagi bangunan. 10. Meyakini bahwa manusia harus berbuat baik kepada sesama dan tidak meremehkan kebaikan walaupun tampak sepele. 11. Meyakini bahwa beramal harus ikhlas karena amal tidak bermanfaat kecuali dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok 2 sampai kelompok 3, kira-kira ada tanggapan, ada pertanyaan kira-kira? Ada? Kelompok 3 itu ada pertanyaan. Salah satu manfaat suatu iman adalah meyakini bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Yang ingin saya tanyakan adalah, coba jelaskan ada berapa tingkatan iman? Ada berapa tingkatan iman yang dikatakan oleh kelompok 3? Apa jawabannya? Coba suaranya yang hilang ya, biar teman kalian itu bisa mendengar. Suaranya yang hilang. Iman ainul yakin dengan keimanan ini seorang mengetahui Allah dengan jalan pengusahaan hati. Sudah? Ya, Coba diulang sekali lagi biar suaranya jelas. Tadi belum jelas ya. Coba kamu yang baca. Iman ainul yakin dengan dimana ini seorang mengetahui Allah dengan jalan pengawasan berarti. Anak jelas? Jelas. Jelas coba. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 supaya mempresentasikan yang bagus. Coba tanyakan. Selanjutnya seperti tadi untuk kelompok 1 sampai kelompok 3 dan kelompok 3 untuk menjadi tanggapannya. Jelas ya? Mana suaranya yang jelas, yang keras ya, biar teman kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
pertanyaan diulang kembali. Bagaimanakah cara seseorang supaya keimanan seseorang dapat bertambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tata cara supaya keimanan seseorang bertambah kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah akrab dengan Al-Qur'an, berusaha lebih istiqamah dengan syariat Islam, menjauhi perbuatan maksiat, bergaul dengan orang-orang saleh. Mana? Semua satu. Paham? Jelas semua pertanyaannya? Jawabannya? Jelas? Cukup sekian dari kami. Kalau ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian anak sekalian, coba sekarang kalian rangkumkan materi hari ini berkaitan dengan manfaat syu'abul iman dan hikmah syu'abul iman. Atau lebih jelas, siapa yang bisa membantu Bapak dalam menjelaskan itu? Ya. 1. Iman merupakan dimensi pokok yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. 2. Iman menjadikan keabsahan, amal ibadah dan keselamatan umat Islam dari ancaman api neraka. 3. Iman umat Islam dapat diketahui melalui keyakinan, pernyataan secara lisan dan perbuatan. 4. Iman seseorang dapat bertambah dengan ketaatan dan dapat berkurang dengan kemaksiatan. 5. Iman memiliki lebih dari 60 cabang. 6. Cabang-cabang iman harus dimengerti, dipahami dan diamalkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. 7. Kesempurnaan iman seseorang sangat ditentukan oleh pengalaman-pengalaman cabang iman secara ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kemudian Bapak akan merefleksikan sedikit tentang materi hari ini. Berarti jelas sekali tentang manfaat syu'abul iman. Salah satunya yang sangat penting harus kita ingat bahwa manfaat syu'abul iman yaitu meyakini bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Kadang-kala iman kita bertambah, kadang-kala iman kita berkurang. Jelas ya? Yang kedua tentang masalah hikmah mempelajari syu'abul iman, antara lain yang perlu kita ingat bahwa iman dapat menjadikan kehidupan seseorang lebih baik. Jelas ya? Yang untuk PR minggu depan, coba kerjakan halaman 39. Coba halaman 9, coba lakukan. Ya? Jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Ya, udah jelas ya? Untuk minggu depan, materi yang akan kita pelajari berkaitan tentang mahabbah kepada Allah. Tahu mahabbah? Cinta kepada Allah. Jelas ya? Ya. Untuk minggu depan. Nah, kemudian mumpung waktunya udah habis, mari kita sama-sama membaca doa. Coba. Memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.